Kalau dengar suara memanggil, jangan jawab. Rasa takut dan penasaran pun bercampur aduk karena sosok pocong yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong episode keempat. Ya, apa kabar nih teman-teman rumah? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, di episode keempat ini gue akan kembali membacakan sebuah cerita dongeng horor yang berjudul Pesugihan Rumah Nenek. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Namaku Dira. Aku gak pernah percaya sama hal-hal mistis hingga malam itu saat aku menginap di rumah nenek. Rumah tua di pinggir kota yang sejak aku kecil selalu memberi kesan menyeramkan. Dinding kayu yang mulai lapuk, aroma tanah basah yang menyelinap di lantai papan, dan langit-langit tinggi yang seolah menyimpan suara dari masa lalu. Tapi aku tetap datang karena ibu memintaku menjaga nenek selama nenek sakit. Nenek punya usaha warung makan dan sangat terkenal. Banyak orang datang dari jauh hanya untuk mencicipi rawon buatan tangannya. Anehnya, meskipun warungnya sederhana dan tersembunyi, omsetnya tak pernah surut. Kata mereka, rasa masakan nenek tuh beda. Seperti ada yang membuat pelanggan ketagihan. Dulu aku pikir itu hanya keahlian nenek. Tapi sejak malam itu aku tahu bukan hanya itu. Hari pertama berjalan biasa saja. Nenek lebih banyak diam. Matanya sering menatap kosong ke halaman belakang. Nanti malam jangan keluar ya, Dir. Kalau dengar suara memanggil, jangan jawab, kata nenek. Aku tertawa gugup. Mengira itu hanya omongan kosong orang tua. Di malam hari, suasana rumah mulai berubah. Pintu kayu berderit pelan meski tak ada angin. Lampu-lampu redup seolah enggan menyala. Dan di dapur, aku mencium aroma amis aneh. Seperti bau bangkai bercampur bau tanah yang dibasahi hujan. Aku pikir itu hanya imajinasiku saja. Sampai aku mendengar suara kain diseret. Serak, serak. Aku bangkit perlahan dari tempat tidurku. Sambil sedikit menahan nafas karena bau bangkai, rasa takut dan penasaran pun bercampur aduk. Suara itu berasal dari belakang rumah, tepat dari gudang tua yang terkunci sejak aku kecil. Kudekati jendela yang menghadap ke belakang dan mengintip perlahan. Di bawah sinar rembulan yang remang, aku melihat sosok putih. Tubuh terbungkus kain kafan, berdiri diam di depan pintu gudang. Wajahnya tertutup, hanya matanya yang hitam pekat menatap lurus ke arahku. Aku jatuh terduduk. Tubuhku gemetar tak terkendali karena sosok pocong yang sebelumnya nggak pernah aku lihat. Aku tahu apa yang aku lihat. Ini bukan mimpi. Ia melompat perlahan lalu menghilang di balik pohon beringin besar di ujung halaman. Saat aku hendak berteriak, terdengar suara dari balik pintu kamar nenek. "Sudah lihat ya?" Suara nenek bertanya dengan lirih. Nenek keluar kamar dan berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, matanya merah bukan karena menangis, tapi seperti kurang tidur selama bertahun-tahun. Ia memandangku penuh sesal.
Itu dia yang bantu warung jadi ramai. Nenek dulu minta penglaris dari seorang dukun. Setiap malam Jumat, nenek harus beri sesaji. Daging mentah, kadang juga lebih. Kalau tidak begitu, dia pasti datang, kata nenek sambil berpaling dan menutup pintu kamarnya. Aku ingin berlari ke kamarku, tapi tubuhku seperti kaku dan berjalan pun sangat terasa berat. Setelah aku masuk kamar dan menutup pintu, tiba-tiba suara kain terhempas terdengar lagi dari luar. Lebih dekat, lebih jelas. Tiba-tiba lampu kamar padam, gelap total. Dan dalam gelap itu terdengar nafas. Nafas berat mendengus dari balik pintu. Pintu kamar diketuk 3 kali. Lalu suara itu serak, berat tapi jelas. Tok, tok, tok. Dira, Dira. Aku ingat pesan nenek. Jangan jawab, tapi entah kenapa lidahku refleks menjawab. Aku di sini. Dan saat itu pintu terbuka sendiri. Bayangan putih itu masuk, perlahan melayang. Bau anyir bercampur kemenyan menyergap hidungku. Aku berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Pocong itu mendekat, matanya menatapku dalam-dalam. Lalu ia membungkuk, mendekat ke telingaku. Sekarang giliranmu. Semuanya gelap. Pagi harinya, aku terbangun di ranjang. Tapi ruangan terasa asing. Rumah nenek sudah penuh orang. Ada polisi, warga, dan jenazah nenek yang ditemukan sudah membiru di dapur. Kata mereka, seorang warga menyadari ada yang aneh saat ia melihat pintu rumah nenek sudah terbuka 2 hari. Dan lampu rumah tidak menyala saat hari sudah mulai malam. Dan seorang warga memberanikan diri untuk mengetuk dan masuk. Disitulah akhirnya dia menemukan nenek sudah tidak bernyawa. Katanya nenek sepertinya jatuh karena tergelincir dan kepalanya membentur tungku. Tapi aku tahu itu bukan kecelakaan. Dan aku tahu satu hal yang lebih buruk sejak malam itu. Kadang saat aku memasak di dapur, aku merasa ada yang berdiri di belakangku, mengawasi dan menunggu. Warung nenek kini aku yang melanjutkan. Pelanggan selalu ramai, selalu habis. Tapi kalau kalian datang ke warungku dan mendengar suara berbisik dari dapur saat malam hari, jangan tanya apa-apa. Dan jangan pernah jawab kalau ada yang memanggil namamu. Ya, itu tadi ceritanya. Lah, dia ngelanjutin pesugihannya ya? Gimana tuh? Aneh bener. Kan udah lihat tuh neneknya gimana ya? Kenapa dilanjutin sama dia? Iya kan, ini dia ngelanjutin kan. Warung nenek kini aku yang melanjutkan. Pelanggan selalu ramai. Lah gimana sih? Aneh banget. Bentar. Udah aneh banget, masa pesugihan dilanjutin anjir. Oke deh, cukup sekian cerita dongeng horor di episode kali ini. Yuk, kalian yang punya cerita-cerita seru gitu, langsung aja DM ke Instagramnya Rumah Kosong. Atau kalian bisa kirim cerita via email yang nanti bakal gua taruh di kolom deskripsi. Ya, oke, segitu aja.
Hmm, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.